Di dalam sebuah bangunan tua yang sudah lama ditinggalkan, seorang anak laki-laki tergeletak di lantai sambil menangis kesakitan. Sebuah tongkat jatuh tak jauh darinya, semua anak lain pun terkapar setelah menerima pukulan bertubi-tubi dari Yonggo. Yonggo mendekati salah satu anak yang sudah babak belur, anak itu terperanjat dan dengan wajah pucat menatapnya. Teringat bagaimana saat pertama kali bertemu dulu, Yonggo tidak sekuat sekarang. Namun kini dengan sorot mata yang tegas, Yonggo menegaskan bahwa tekadnya sudah berbeda. Tidak ada yang bisa membandingkannya dengan masa lalu. Kakinya terangkat perlahan di depan wajah lawannya. Dalam benaknya ia teringat janji yang pernah diberikan sebelumnya. Dua pilihan. Namun kali ini hanya tersisa satu pilihan. Kilatan tajam melintas di matanya, bibirnya melengkung membentuk senyum sinis. Kaki itu terangkat tinggi, siap menghantam wajah anak itu. Yonggo memperingatkan agar mereka berhenti mengganggu dan menjauh sejauh mungkin. Namun sekejap setelah itu, mata Yonggo terbelalak, semburan darah memercik, disertai jeritan nyaring. Sementara itu, di sekolah, dua anak berjalan menuju tempat sampah dengan kotak-kotak di tangan. Salah satunya bertanya-tanya mengapa Park Yonggo, meski sudah keluar dari sekolah, tetap menjadi begitu kasar. Temannya menimpali dengan heran mengapa mereka harus membuang seragam dan barang-barang Yonggo ke tempat sampah. Anak pertama kemudian menyinggung sebuah rumor, temannya penasaran, ingin tahu rumor seperti apa. Dengan suara lirih, ia menjelaskan bahwa kabar itu menyebut Park Yonggo telah kembali ke kelompok Runaway Farm, merebut kembali posisinya, dan kini menaklukkan murid-murid dari Six Gates High School. Mendengar itu, temannya memperingatkan agar berhati-hati karena anak-anak dari Heavenly Winds terkenal liar dan berbahaya. Namun, ia tetap merasa aneh mengapa mereka menerima Yonggo kembali. Tak jauh dari sana, Gilsu mendengar percakapan itu. Ia duduk di bangku bersama dua temannya, Jinu dan Jungman. Menoleh pada mereka, Gilsu bertanya apakah mereka juga mendengar kabar Yonggo telah keluar sekolah. Jinu mengangguk pelan, mengatakan bahwa ia juga mendengar hal serupa, itulah sebabnya Yonggo tak lagi terlihat. Jinu menambahkan dengan nada mengejek, jelas-jelas Kang Inha sudah membuangnya, dan menertawakan bagaimana Yonggo datang ke sekolah hanya demi menyenangkan hati Kang Inha. Gilsu masih mencoba memahami, merasa bahwa meski Yonggo keluar sekolah begitu cepat, pasti setidaknya ada seorang sahabat dekat yang menemaninya. Jungman menatap heran, mempertanyakan siapa yang mungkin mau berteman dengan Yonggo. Ia menambahkan bahwa jika bukan karena keluarga Kang Inha, Yonggo pasti sudah lama hidup sendirian. Hilu mengangkat alis, seolah ingin memastikan apakah benar begitu. Senja tiba. Seorang anak bersandar di batang pohon, membaca lantang bait puisi tentang bunga mawar Sharon yang bermekaran. Saat ia menoleh ke belakang, tiga anak lain mendekat. Tatapannya tajam, membuat mereka terhenti sejenak. Namun setelah itu, ia kembali menatap pohon dan melanjutkan bacaannya, sementara anak-anak itu maju perlahan. Tiba-tiba ia berhenti membaca. Dari belakang, terdengar suara Gilsu yang membawa tas sekolahnya, memarahi salah satu anak karena bergerak mendekat. Keempat anak itu menoleh terkejut. Anak yang sedang membaca menuding ke arah Gilsu, menanyakan siapa dia. Dengan sikap santai, Gilsu menyilangkan tangan di belakang kepala dan tertawa canggung, lalu menjelaskan bahwa ia sedang mencari seseorang. Ia bertanya apakah anak-anak itu mengenal seseorang bernama Jang Haon. Begitu nama itu disebut, suara lain terdengar dari arah gerbang besi kecil taman. Seorang gadis masuk dan memperkenalkan dirinya sebagai Jung Haon. Menjelang matahari terbenam di sekolah, sebuah surat dengan nama pengirim Jung Haon tampak di atas meja. Dengan nada terkejut, Jung Haon mempertanyakan apakah benar Yonggo sudah keluar sekolah. Ia dan Gilsu duduk di bangku dan Gilsu menjelaskan bahwa surat itu jatuh ketika Yonggo pergi. Karena ia tidak tahu alamat Yonggo, ia hanya mengikuti alamat pengirim di surat itu untuk mengembalikannya. Sambil duduk, Gilsu menyadari betapa Yonggo tampaknya tidak memiliki teman dekat. Ia pergi begitu saja tanpa membawa barang-barang pribadinya. Mengetahui Yonggo meninggalkan segalanya begitu saja, Gilsu merasa tidak enak. Khawatir surat ini sebenarnya penting baginya. Namun Jung Haon mengakui bahwa ia pun tak tahu harus mengembalikan surat itu ke mana. Terkejut, Gilsu bertanya mengapa begitu, apakah ia tidak dekat dengan Yonggo. Dengan wajah sedih, Jung Haon menjelaskan bahwa setelah Yonggo meninggalkan panti asuhan, ia tak tahu lagi di mana ia tinggal. Satu-satunya informasi yang ia punya hanyalah sekolah, sehingga surat itu selalu ia kirim ke sana. Kaget mendengar hal ini, Gilsu bertanya apakah benar Yonggo berasal dari panti. Jung Haon mengangguk, sama seperti anak-anak lain, Yonggo adalah seorang yatim piatu. Mereka tumbuh besar bersama sejak masih kecil. Jung Haon kemudian mengenang masa kecil mereka. Suatu ketika, ia pernah jatuh keras ke tanah. Tangisan keluar begitu saja membuat anak-anak lain panik. Salah seorang anak mengejek mengatakan bahwa anak yatim selalu ribut. Seorang bocah gendut yang sedang makan es krim dengan dua anak lain di belakangnya ikut menertawakan. Bocah itu menuntut uang dari mereka.
menyuruh agar dijadikan kebiasaan rutin, lalu mengejek bahwa jika mereka tak suka, cukup laporkan saja pada orang tua mereka. Jung Haon masih menangis menjerit bahwa mereka adalah orang jahat. Dengan suara getir, ia menjelaskan kepada Gilsu bahwa diskriminasi dan perundungan seperti itu adalah makanan sehari-hari anak-anak panti. Tiba-tiba, seorang anak berlari ke arah mereka. Itu adalah Park Yonggo. Dengan tongkat di tangan, ia menyerbu bocah gendut itu sambil berteriak menantang siapa yang berani menyakiti anak-anak panti. Jung Haon menjelaskan bahwa setiap kali hal seperti itu terjadi, Yonggo selalu melindungi mereka. Ia adalah pahlawan kecil mereka. Namun nama Yonggo yang tertera di seragamnya membuat para penindas menertawakannya. Setelah dipukuli, ia terduduk dengan wajah penuh memar. Para perundung mengejek, mempertanyakan bagaimana mungkin seorang anak yatim berani melawan mereka. Mereka menertawakan bahwa anak-anak tanpa orang tua tidak tahu batasan. Jika ia yatim piatu, maka seharusnya ia hidup seperti itu saja, tanpa ikut campur. Wajah Yonggo penuh lebam dan Jung Haon mengenang bagaimana setiap kali ia menjadi sasaran, tak ada seorang pun yang bisa ia mintai bantuan. Ia melanjutkan, menceritakan bahwa semua menjadi lebih buruk saat Yonggo masuk sekolah menengah. Tekanan semakin berat dan ia menghadapi perundungan yang lebih kejam. Saat Yonggo melangkah di jalan gelap, langkahnya seakan berhenti. Menurut Jung Haon sejak saat itu, kepribadian Yonggo yang dulu cerah mulai meredup. Seiring waktu, Yonggo mulai bergaul dengan kelompok anak-anak kabur dari rumah. Namun setelah beberapa lama, ia kembali lagi ke panti asuhan. Di depan gedung, ia berdiri tegak dan masuk dengan teriakan lantang, mengumumkan dengan penuh semangat bahwa ia sudah kembali. Anak-anak panti kala itu menatap Yonggo dengan rasa heran. Mereka bertanya-tanya apakah sosok di hadapan mereka benar-benar Yonggo yang dulu mereka kenal. Bahkan Jung Haon sendiri saat pertama kali melihatnya kembali sempat terkejut. Yonggo tampak asing, menyeramkan, dan penuh aura dingin. Namun ketika ia mulai menyapa anak-anak dengan nada hangat, mengaku bahwa ia merindukan mereka, keanehan itu perlahan luntur. Ia meyakinkan mereka bahwa meski telah lama pergi, dirinya tetaplah Yonggo yang sama. Melihat itu, Jung Haon menyadari bahwa di balik perubahan penampilannya yang kasar, Yonggo tetaplah orang yang sama. Dengan cepat, ia kembali menyatu bersama anak-anak panti. Duduk di bangku sekolah bersama Gilsu, Jung Haon menceritakan semua itu. Ia mengenang bagaimana Yonggo kerap membawa banyak hadiah setiap bulan saat berkunjung. Namun akhir-akhir ini ia kehilangan kontak dengannya dan kekhawatiran kian menghantui. Sulit baginya menerima kenyataan bahwa Yonggo benar-benar keluar dari sekolah. Sambil menggenggam surat, Jung Haon mengakui bahwa kadang rasa takut menguasainya. Air mata menggenang di pelupuk matanya, muncul dari kegelisahan bahwa sosok opa yang ia kenal bisa saja lenyap, berganti menjadi seseorang yang menakutkan. Ia mulai terisak, membuat Gilsu hanya bisa menatapnya dengan cemas. Malam pun turun. Di atap sebuah gedung, Kong Jinsup meraung marah. Sebilah tongkat besi di tangannya diayunkan ke tubuh seorang anak laki-laki yang gemetar ketakutan. Setiap pukulan diiringi cacian, menuntut balasan karena selama ini mereka sudah memberinya makanan dan tempat tinggal. Anak itu tubuhnya bergetar, menangis dan memohon ampun, berjanji akan memenuhi target uang bulan depan. Kong Jinsup akhirnya berhenti memberi peringatan keras. Jika setelah ini ia masih lalai, maka hukumannya berikutnya tak akan sepele. Gini ya, salah satu dari mereka menyulut rokok di bibirnya. Ia melangkah maju sambil mengejek, mencibir betapa generasi sekarang begitu penakut, tak seperti zaman mereka dulu. Tatapannya kemudian beralih ke arah Yonggo. Dengan nada penuh sindiran, ia menyebut bahwa yang mereka butuhkan memang sosok gila seperti dia. Kong Jinsup menepuk bahu Yonggo, kagum bahwa ia berhasil menghancurkan kelompok mangan dan tetap hidup. Yonggo hanya menanggapi singkat, menganggap lawannya itu tidak terlalu kuat. Ginia menghembuskan asap rokok lalu menegaskan bahwa cukup dengan itu, ia sudah membayar pengkhianatannya. Kini mereka ingin melihat apakah Yonggo layak kembali bergabung dengan Heavenly Winds. Mata Yonggo membelalak. Ia melangkah lebih dekat, bertanya maksud ucapan itu. Seketika ia teringat perkataan Jinsup sebelumnya, ia hanya akan diterima kembali jika berhasil menghancurkan Mayanan. Ginia terkekeh menjelaskan dengan nada mengejek bahwa setelah pengkhianatan itu, syarat untuk kembali jadi lebih berat. Frustrasi meliputi Yonggo, ia menuntut penjelasan, suaranya meninggi. Namun di balik kegelapan malam, Jinsup mengingatkan janji Yonggo sendiri, bahwa ia akan melakukan apa saja. Tatapan Yonggo penuh pertanyaan. Ginia tersenyum sinis, menusukkan pandangan tajam sambil mengangkat benda tajam di tangannya, lalu bertanya apakah Yonggo sanggup membunuh seseorang. Yonggo terdiam kaget. Dengan suara ragu ia bertanya apa maksudnya membunuh. Senyum licik kian melebar di wajah Ginia. Lalu tiba-tiba ia meledak dalam tawa keras. Suaranya bergema di atap, disusul tawa riuh anak-anak lain. Mereka menertawakan kepolosan Yonggo yang masih percaya dengan kata-kata mereka. Sesaat Yonggo terpaku, lalu amarah menggelegak di dadanya.
Ia membentak agar mereka tidak main-main dengan hal seperti ini. Jin-sup sambil menghentakkan rokok ke lantai, menegaskan bahwa itu bukan lelucon. Pekerjaan yang menantinya memang sama menegangkannya dengan membunuh seseorang. Yongo menatapnya tak percaya, menuntut jawaban. Dengan pemantik api yang berkilat di tangannya, Jin-sup menjawab bahwa ia hanya perlu membakar sebuah motor. Ginia menyodorkan amplop berisi uang, menyebut bahwa uang muka saja sudah beberapa juta won. Ia menekankan betapa langkanya pekerjaan seperti ini. Yongo terperangah bertanya apakah ia sungguh diminta melakukan pembakaran. Ginia menepuk bahunya sekali lagi, berkata bahwa hal seperti itu seharusnya mudah baginya. Saat Jin-sup beranjak pergi, ia menoleh ke belakang dan memberi janji terakhir. Jika Yongo berhasil, maka pintu Heavenly Winds akan terbuka kembali untuknya. Langkah Yongo kemudian terasa hampa di jalan. Kepalanya penuh dengan pikiran tentang pembakaran itu. Ia sadar jika tertangkap, ia tak akan lepas dari pusat tahanan remaja. Pandangannya kosong, hatinya resah, bertanya-tanya mengapa ia harus repot memikirkan hal konyol ini. Hingga tanpa sadar, kakinya membawanya berdiri di depan gedung sekolah. Kesal pada dirinya sendiri, ia mendesah, menganggap dirinya bodoh karena datang ke sana. Ia memutuskan untuk pulang, membersihkan diri, lalu tidur. Saat itulah suara seorang gadis terdengar dari belakang, memanggil namanya. Jung Haun berdiri di dekat ayunan. Yongo menoleh, bertanya kenapa ia berjalan sendirian larut malam begini. Bukankah itu berbahaya? Jung Haun menjawab santai. Katanya ia hanya berjalan-jalan karena tidak bisa tidur. Tatapannya lalu beralih pada Yongo. Ia menanyakan kabarnya, menyinggung bahwa Yongo tidak pernah mengangkat telepon darinya. Yongo menegaskan bahwa ia baik-baik saja, hanya terlalu sibuk untuk menjawab. Namun Jung Haun menatapnya tajam, menyebut bahwa wajah Yongo saja sudah cukup menjadi bukti ia sedang tidak baik-baik saja. Ia lalu tersenyum tipis, berkata bahwa berdiri di ayunan itu membuatnya bernostalgia. Saat kecil dulu mereka sering bermain ayunan bersama. Yongo terkekeh mengingat masa itu. Ia tak pernah sempat duduk di ayunan karena sibuk mendorong anak-anak lain, bahkan mampu mendorong dua sekaligus dalam sekali ayunan. Jung Haun menatap Yongo di ayunan mengingat sebuah kejadian lama. Ia bertanya apakah Yongo masih ingat pernah mendorongnya terlalu keras hingga ia terluka. Yongo menoleh dengan ragu seakan tak percaya, lalu bertanya apakah benar ada kejadian seperti itu. Jung Haun tersenyum getir, berkata bahwa ia mungkin memang tidak mengingatnya. Ia sendiri hanya ingat bahwa saat itu Yongo terlihat lelah. Dengan suara pelan, Jung Haun kembali bertanya, apakah Yongo ingin melihat bekas luka itu sekarang? Seketika Yongo terkekeh lalu mengaku bahwa ia memang mengingatnya. Ia menambahkan bahwa ia mendorongnya terlalu kuat hanya karena ingin bersenang-senang. Baginya, menggoda anak-anak panti waktu itu adalah hal yang membuat hidupnya terasa berwarna. Jung Haun menyetujui hal itu. Ia menegaskan bahwa meski suka usil, Yongo selalu menjadi sosok yang hadir, melindungi mereka ketika dibuli di taman bermain. Wajahnya lalu melembut, dan ia menyebut Yongo sebagai pahlawan sejati mereka. Sesudah itu, ia menatapnya serius bertanya mengapa Yongo tidak kembali saja ke panti asuhan. Ia membayangkan alangkah baiknya jika Yongo tinggal bersama dirinya dan anak-anak lain lagi, seperti masa lalu. Mendengar itu, Yongo berdiri dari ayunan. Ucapan syukur keluar pelan dari bibirnya membuat Jung Haun terkejut. Namun langkahnya segera tegap, wajahnya berubah dingin. Ia berkata bahwa dirinya sudah terlalu jauh untuk bisa kembali. Kaget, Jung Haun menuntut penjelasan. Tetapi Yongo hanya menambahkan bahwa ia mungkin tak bisa datang ke tempat itu untuk sementara waktu. Ia menyuruhnya jangan khawatir, cukup jaga anak-anak lain dengan baik. Langkahnya kemudian maju selangkah, menasihati Jung Haun agar segera pulang dan tidur. Ia sendiri harus pergi. Jung Haun hanya bisa memandang dari belakang, tubuhnya bergetar menahan tangis. Air mata jatuh saat ia menyadari. Sikap Yongo malam itu seperti perpisahan terakhir. Yongo pun berdiri kaku, menundukkan kepala, wajahnya tersembunyi dalam bayangan gelap malam. Keesokan harinya, di sebuah area parkir sepi, Yongo menuangkan bensin ke atas sebuah motor. Wajahnya tertutup masker, dan ia bergerak cepat. Saat menarik maskernya sebentar, ia meyakinkan diri bahwa semua berjalan sesuai rencana. Ia mengingat pesan Ginia bahwa tidak ada CCTV, tidak ada mobil, dan tidak ada orang lewat di jam seperti ini. Kaleng bensin ia lempar ke samping. Api dari korek mulai menari di hadapan wajahnya. Ia berpikir untuk segera menyalakannya, membakar motor itu. Tatapannya terpaku pada nyala kecil api di ujung korek. Ia sadar betapa mudahnya hal ini dilakukan. Ia memaksa diri meyakini bahwa ia tak perlu berpikir dua kali. Api itu seolah menjadi satu-satunya jalan bagi kelangsungan hidupnya. Namun ingatan masa lalu perlahan menyeruak. Bayangan kecil dirinya berjalan di jalanan melewati anak-anak lain yang digandeng dan dimanja orang tua mereka. Ia menyadari sejak kecil, hidup tanpa orang tua memberinya pelajaran pertama tentang kesepian. Dirinya yang lebih muda tampak menatap dari kejauhan. Di depan sebuah hotel, ia berdiri mematung.
menyaksikan seorang anak disuapi dengan penuh kasih oleh kedua orang tuanya. Kesedihan membayang di wajah Yongo. Ia mengakui dalam hati betapa hal kecil yang dimiliki orang lain tak pernah mudah ia dapatkan. Ia merasa seolah dilahirkan lemah dalam dunia yang hanya menghormati mereka yang kuat. Kenangan lain menyeruak. Masa ketika ia dikeroyok oleh sekelompok anak. Tendangan bertubi-tubi menghantam tubuhnya disertai teriakan penuh amarah. Mereka menuduhnya berani melapor pada wali kelas, bertanya sinis bagaimana mungkin ia tidak tahu bahwa wali kelas itu berpihak pada mereka. Mereka mengejek, menyuruhnya diam dan menerima pukulan. Salah satu anak mendekat menyeringai sinis. Ia mengambil pecahan kaca, menodongkan ke arah Yongo. Sambil menekan rambut Yongo dengan tangan satunya, ekspresinya semakin kejam. Ia mengejek bahwa anak yatim seperti Yongo yang tidak tahu tempatnya hanya akan berakhir dengan nasib lebih buruk. Mata Yongo memanas, air mata hampir jatuh. Rasa takut menelannya bulat-bulat. Anak itu menghardik, menyuruhnya tahu diri. Tiba-tiba pintu ruangan itu terbuka keras. Seorang pria dewasa berdiri di ambang pintu, bertanya dengan suara keras siapa mereka. Semua anak yang mengeroyok Yongo terperanjat. Pria itu tidak sendirian. Beberapa orang lain dengan jas rapi berada di belakangnya. Suaranya penuh wibawa, menegur berani-beraninya anak-anak tolol menggunakan kekerasan di distrik ini. Anak pemimpin geng itu masih menantang, menyebut mereka hanya sok berlagak keren karena memakai jas. Dengan sombong ia memperingatkan bahwa mereka yang datang belakangan sebaiknya pergi. Pria itu langsung melayangkan tinju ke wajahnya, membuatnya terhuyung jatuh. Ia menarik rambut bocah itu, mendesis penuh amarah, menyebutnya tidak tahu sopan santun. Dengan dingin ia memperingatkan bahwa mereka sedang berada di wilayah geng Onklan. Anak-anak lain pun kaget, nama itu bergema dalam pikiran mereka. Bahkan Yongo yang berdiri di sudut ikut tertegun. Para agen itu tanpa ragu menghajar para penindas. Jeritan minta ampun memenuhi udara. Yongo menyaksikan semuanya dengan mata terbelalak. Dalam hati ia sadar, jika ia tidak ingin terus diburu dan dijadikan mangsa, maka ia harus menjadi pemburu. Salah satu agen mengangkat seorang anak dengan mencekal kerah bajunya, sementara yang lain sudah terkapar tak berdaya. Lalu dari sebuah mobil mewah, seorang pria berwibawa keluar. Tatapannya tajam, suaranya penuh otoritas saat bertanya, ada keributan apa? Agen yang memimpin menunduk hormat menjelaskan bahwa mereka terpaksa membereskan kekacauan karena tempat itu tak terurus. Pria itu mengangguk dingin, lalu memberi perintah agar si bajingan yang bertanggung jawab dipanggil ke kantornya. Suaranya bergema, penuh kekuasaan. Para agen berbaris menundukkan kepala dengan penuh hormat. Ia berjalan melewati mereka. Auranya begitu mencekam, bagaikan seekor naga yang menebarkan ketakutan sekaligus wibawa. Yongo memandangnya penuh rasa takjub. Hari itu ia membuat keputusan dalam hati, suatu saat ia akan berdiri di puncak rantai para predator bukan lagi sebagai mangsa. Naga yang terukir di dadanya kelak akan menjadi simbol tekad itu. Di masa kini, Yongo berdiri di samping motor dengan korek api di tangan. Tatapannya terpaku pada nyala api kecil itu, suaranya bergema dalam hati bahwa ia tak punya pilihan lain. Ia harus menjadi seperti mereka suatu hari nanti. Namun tepat saat ia hendak menjatuhkan korek ke motor, sebuah suara terdengar dari belakang menyuruhnya berhenti. Yongo tersentak dan berbalik, hanya untuk terkena siraman air yang membuat tubuhnya basah kuyup. Seorang anak muncul dengan ember di tangannya, bertanya sinis apakah Yongo tidak tahu bahwa bermain api di malam hari hanya akan membuat celananya basah. Kesal, Yongo berteriak menuntut penjelasan bagaimana bisa ia tahu dirinya ada di sini. Gilsu masih memegang ember, menatapnya tajam dan memperingatkan dengan tegas. Jika Yongo mencoba lagi, ia akan benar-benar membuatnya basah. Beberapa jam sebelumnya, Gilsu berdiri bersama Jung Haon yang wajahnya penuh air mata. Dengan suara lirih, Jung Haon meminta agar mereka bisa berbicara sejenak. Sore itu, mereka duduk di bangku taman. Gilsu bertanya apakah Yongo sedang merencanakan sesuatu yang berbahaya. Jung Haon menunduk menjelaskan bahwa ia mengenalnya terlalu baik. Ia ingat betul sikap gugup Yongo, sama seperti dulu ketika hendak bergabung dengan Runaway Farm. Kata-kata Yongo kembali terngiang di kepalanya, bahwa ia mungkin tak bisa datang untuk sementara waktu, dan agar anak-anak dijaga dengan baik. Dengan tangan terlipat erat, Jung Haon menangis mengatakan bahwa ucapan itu terdengar seperti perpisahan terakhir. Kecemasan menyelimutinya. Ia lalu dengan suara bergetar memohon bantuan Gilsu, meski menurutnya permintaan itu terdengar lancang. Gilsu hanya bisa terdiam, bertanya-tanya dalam hati apa yang sebenarnya Yongo lakukan. Sementara itu, di sebuah villa tua, beberapa anak laki-laki sedang makan bersama. Mereka bercanda merasa nikmatnya menyantap makanan di atap setelah bekerja seharian. Salah satu dari mereka berbisik, ide bagus jika mereka makan diam-diam saat orang lain tak ada. Tiba-tiba pintu terbuka. Mereka menoleh menduga Jinsup yang datang, namun ternyata hanya Gilsu. Dengan lega, ia berbisik pada dirinya sendiri bahwa ia sempat mengira yang masuk adalah Ginia. Salah satu anak langsung berteriak menyuruhnya pergi karena mereka tidak menerima pecundang.
Gilsu mengamati ruangan, lalu teringat ucapan Jinu bahwa Heavenly Winds tinggal di villa terbengkalai dekat taman hiburan. Ia menyadari tempat ini memang benar. Ia menegaskan bahwa ia tak berniat bergabung dengan Heavenly Winds. Ia hanya mencari seseorang lalu bertanya apakah mereka tahu tentang Yonggo. Seorang anak berkaos putih menoleh bertanya apakah Gilsu teman Yonggo. Gilsu mengangguk menjelaskan bahwa ia hanya ingin menyampaikan sesuatu karena tak bisa menghubungi Yonggo. Anak itu tertawa mengejek mengatakan bahwa mungkin sudah terlambat. Yonggo pasti sudah melakukan kejahatan. Sekarang, Gilsu terkejut, dadanya dicekam rasa cemas. Anak lain yang duduk sambil makan menimpali dingin, ia sudah tahu Yonggo akan berakhir seperti itu. Lalu dengan wajah datar, ia memperingatkan Gilsu agar segera pergi jika tidak ingin dihajar. Namun Gilsu maju, meraih wajah anak itu dengan tangan kuat. Ia meremas pipinya dengan kasar, sementara tangan satunya terkepal marah. Dengan nada menggertak, ia menyatakan ingin menyelesaikan ini dengan kata-kata, tapi sepertinya ia tidak punya pilihan. Suaranya meninggi memperingatkan bahwa waktu mereka sudah hampir habis, jadi cepat katakan di mana Yonggo berada. Di saat bersamaan, Yonggo dan Gilsu akhirnya berhadapan di area parkir. Yonggo melangkah marah, bertanya lantang apakah Gilsu berniat mengatur hidupnya. Tangannya mencengkeram kerah baju Gilsu, mengguncangnya, berteriak apakah ia tahu bagaimana Yonggo hidup selama ini. Dengan napas berat, Gilsu menatap matanya. Ia mengakui bahwa ia memang tidak tahu penderitaan Yonggo. Namun ada seseorang yang sungguh percaya padanya, seseorang dari panti asuhan Jung Haun Love. Yonggo terdiam, gugup menoleh. Gilsu melanjutkan, mengatakan bahwa gadis itu datang kepadanya meminta pertolongan meski bahkan tidak mengenalnya. Ia begitu cemas pada Yonggo sampai rela memohon pada orang asing demi menyelamatkannya. Ia percaya sepenuhnya bahwa Yonggo adalah orang baik. Kata-kata itu membuat Yonggo terperangah. Sosok Jung Haun terlintas di benaknya. Gilsu menekankan sekali lagi, jangan hancurkan hidupmu sendiri karena masih ada orang yang mempercayaimu. Frustrasi dan bingung, Yonggo menunduk memandangi lantai. Korek di tangannya diputar-putar gelisah. Perasaan campur aduk menyerangnya sampai suara lain memotong udara. Sebuah nada sarkastis terdengar menyebut bahwa pemandangan ini terasa seperti menonton drama. Yonggo dan Gilsu sama-sama menoleh. Kong Jin-sup berdiri di sana bersama anak-anak buahnya yang tersenyum sinis. Tatapan mereka melecehkan membuat Yonggo hampir menangis. Dengan suara penuh amarah bercampur bingung, Yonggo menyebut namanya. Jin-sup maju selangkah, pura-pura berterima kasih pada Tuhan karena sudah menonton pertunjukan ini. Jika tidak, ia mungkin akan melewatkan semuanya. Yonggo bingung sekaligus marah menuntut penjelasan. Jin-sup mengeluarkan ponselnya, layar menyala memperlihatkan rekaman Yonggo saat menuangkan bensin ke motor. Yonggo tertegun, wajahnya berubah pucat. Ia menuntut alasan mengapa Jin-sup merekam itu. Jin-sup mendekat ke motor, korek api kini di tangannya. Dengan suara tajam, ia berkata bahwa Yonggo hanyalah kartu cadangan yang suatu saat akan dibuang. Ia tertawa dingin, menertawakan kenyataan bahwa bocah yatim piatu seperti Yonggo memang sempurna untuk dipakai lalu dibuang begitu saja. Amarah membakar dada Yonggo dan Gilsu. Keduanya langsung menyerbu ke arah Kong Jin-sup dengan penuh kemarahan. Namun Kong Jin-sup malah melempar korek api ke arah motor sambil menyeringai sinis. Ia dengan nada mengejek menyatakan bahwa jika api itu menyala, maka Yonggo lah yang akan dituduh masuk penjara dan dipaksa menjalani rehabilitasi. Tepat sebelum korek api jatuh, sebuah tendangan keras menghantam tangan Kong Jin-sup, membuat korek itu terpental jauh ke arah lain. Jindu muncul tiba-tiba, wajahnya dingin menyelamatkan keadaan. Suasana menjadi gaduh. Jindu menghela napas, menyebut bahwa ia sudah lelah. Dari arah pagar, Jungman masih berusaha memanjat, tubuhnya goyah sambil berteriak apakah mereka tidak terlambat. Jindu menunggu di dekat sana dengan sabar, sementara Yonggo berdiri terdiam, matanya membesar. Tak percaya melihat Jindu muncul. Dari belakang, Gilsu mengaku lega bahwa Jindu datang tepat waktu. Kilas balik terlintas di kepala Gilsu. Saat berlari menuju tempat itu, ia sadar bahwa ia tak boleh terlambat. Ia sempat mengingat bahwa markas hanya dijaga 2 anak lemah, bertanya-tanya kemana perginya anggota lain. Dalam kepanikan, ia segera mengirim pesan darurat ke teman-temannya agar segera menemuinya di parkiran, tanpa menjelaskan panjang lebar. Kini melihat mereka datang, Gilsu hanya bisa merasa bersyukur, namun Jungman terpeleset dari pagar dan jatuh. Ia merengek minta bantuan, tetapi Jindu menolak menyuruhnya bangkit sendiri. Di sisi lain, Kong Jin-sup melangkah maju, bersiap menghadapi mereka. Ia menantang Jindu dengan nada sinis, bertanya apakah ia datang untuk melakukan kegiatan klub, dan apakah Yonggo mengkhianati mereka hanya demi bermain dengan para pecundang. Jindu menuding ke arah Yonggo dengan tenang menjawab bahwa ia hanya datang untuk membantu temannya, bukan karena Yonggo. Jungman yang baru saja berdiri ikut menyahut dengan nada kesal, menegaskan bahwa ia bahkan rela menunda kencannya demi datang ke sini. Dengan marah, Jungman langsung menyerbu.
Namun serangannya terhenti mendadak ketika seorang anak laki-laki bertopi biru muncul, menangkis pukulannya dengan tangan yang dilapisi pelindung logam. Kekuatan benturan membuat lengan Jungman berdenyut sakit, hingga ia terhuyung dan keheranan. Anak itu berdiri tegak, menatapnya dengan sorot mata, penuh minat, menyebut bahwa lawan barunya cukup menarik. Ia kemudian menghantam Jungman keras hingga tubuhnya terhempas ke belakang. Anak itu memperkenalkan dirinya, PH usia 18 tahun, peringkat ketiga di Heavenly Winds. Jindu segera bergerak melindungi temannya. Namun lawan lain dari Heavenly Winds menerjang ke arahnya. Dengan suara dingin, anak itu mencibir bahwa ia paling benci pecundang tukang rayu. Tinju keras dilancarkan, tetapi Jindu dengan lincah menghindar dan membalas dengan pukulan-pukulan beruntun. Lawannya terkejut, tidak menyangka Jindu mampu menghindar begitu gesit. Ia mengamati lalu mengakui bahwa Jindu sepertinya belajar tinju. Gerakan weavingnya memang luas. Jindu menyadari serangan itu tidak terlalu sulit dihindari, bahkan bisa dilawan balik. Namun meski ia berhasil menghindar, satu pukulan tipis tetap mendarat dan melukai wajahnya sedikit. Anak itu menyeringai puas memperkenalkan dirinya, Palino 18 tahun, peringkat kedua Heavenly Winds. Sementara itu, Gilsu maju menghadapi lawan lain. Anak itu menatapnya penuh minat, menyebut dalam bahasa Jepang bahwa dari antara mereka semua, Gilsu terlihat paling lezat. Gilsu tertegun mendengar bahasa asing itu. Anak itu melompat maju dengan sorot mata liar, memperkenalkan dirinya sebagai Kiyoshi, usia 18 tahun, peringkat pertama Heavenly Winds. Dengan senyum buas, Kiyoshi mengayunkan senjatanya. Gilsu menyilangkan lengannya untuk menahan, tetapi hantaman itu terlalu kuat. Senjata itu menghantam wajahnya, membuat darah muncrat dari mulutnya. Tercengang, Gilsu terhuyung. Ia tidak percaya serangan yang sudah ia blokir masih bisa menembus pertahanannya. Kiyoshi mengangkat kedua sikunya, lalu dengan kekuatan penuh menghantam Gilsu hingga tubuhnya terlempar dan jatuh keras ke tanah. Tersungkur, Gilsu hanya bisa mendengar ejekan dingin Kiyoshi yang menyebut dirinya lezat. Di sisi lain, Kong Jin-sup menyaksikan semua dengan senang hati. Ia menatap Yonggo dengan tatapan mengejek, bertanya apakah ia yakin tak ingin menolong teman-temannya. Namun saat itu juga, Yonggo berbalik, melayangkan tendangan keras yang mendorong Kong Jin-sup mundur. Dengan suara tajam, ia menegaskan agar Jin-sup hanya mengurus dirinya sendiri. Suara logam berdering terdengar. Sebuah jaket jatuh ke tanah memperlihatkan rompi anti peluru yang dikenakan Kong Jin-sup. Ia berdiri tersenyum dingin, menyebut bahwa tendangan Yonggo masih setajam dulu. Ia menambahkan, selama Yonggo pergi, dirinya juga semakin kuat. Yonggo memandang rompi itu penuh kaget. Kong Jin-sup, pemimpin Heavenly Winds berusia 19 tahun, dengan brass knuckle di tangannya, menatap lurus menantang Yonggo. Ia menyebut bahwa sudah lama mereka tidak beradu, dan menganggap malam ini saat yang tepat untuk sparring seperti masa lalu. Yonggo langsung menendang, menyuruhnya berhenti, karena ia tak punya kenangan indah yang ingin dibagikan dengannya. Kong Jin-sup menangkis dengan satu tangan, seolah tak kesulitan sama sekali. Dengan suara penuh cemoh, ia mengingatkan bahwa ia pernah memberi Yonggo tempat tinggal dan makanan, hanya karena iseng belaka. Kemudian, Kong Jin-sup melancarkan pukulan brutal dengan brass knuckle, menghantam Yonggo hingga terlempar ke belakang. Dengan nada tajam, ia menyebut Yonggo hanyalah seorang pengkhianat tak tahu terima kasih. Yonggo mengusap wajahnya, terkejut dengan kekuatan lawan. Ia mengakui dalam hati betapa gilanya pertarungan ini. Kong Jin-sup menatap brass knuckle-nya, lalu menambahkan bahwa begitu Yonggo dihajar seperti anjing, ia akan sadar betapa nekatnya melawan dirinya. Tak jauh dari sana, Jungman masih menahan serangan PH dengan susah payah. PH tersenyum, menilai pertahanannya cukup bagus, lalu bertanya apakah ia masih murid Six Gates High School. Jungman masih terus bertahan dari serangan bertubi-tubi. Lengan dan bahunya terasa sakit luar biasa akibat menahan pukulan tanpa henti. Ia memperingatkan dirinya sendiri bahwa sekali saja terkena hantaman senjata aneh itu, kondisinya akan sangat berbahaya. Lawannya, PH, menantang dengan nada sinis, ingin melihat berapa lama Jungman bisa bertahan. Tinju-tinju beruntun menghujani, namun Jungman mulai memperhatikan pola gerakan lawan. Ia menyadari bahwa pukulan itu bukan tinju lurus, melainkan ayunan diagonal yang berasal dari senjata di lengannya. Menggunakan celah itu, Jungman mundur, menempelkan punggung ke pagar parkiran, menyadari jika ia bisa menutup ruang gerak lawannya, maka senjata itu akan sulit digunakan. PH kaget saat melihat perubahan gerakan Jungman. Dengan tangan terkepal di atas pagar, Jungman berseru bahwa tidak ada gunanya memiliki senjata seperti itu jika ruangnya dipersempit. Sementara itu, Jindu sibuk menghadapi Palino. Pukulan demi pukulan beradu. Palino mengejek, bertanya di mana Jindu belajar tinju, lalu mencibir bahwa ia hanya bisa bertahan. Saat sebuah pukulan keras hampir menghantam wajahnya, Jindu merunduk cepat, menghindar dengan mulus.
Dari sana ia memperhatikan sarung tinju lawan yang ternyata memiliki ujung logam runcing, membuat jangkauan tinjunya lebih jauh. Namun Jindu menyadari jika ia bisa menghindar, maka ia bisa melawan balik. Dengan tatapan tajam, ia melancarkan serangan balik telak. Tinju kerasnya mendarat di wajah Palino membuat darah muncrat dari mulutnya. Palino terbelalak, tidak percaya. Ia bergumam dalam hati, mustahil seseorang bisa beradaptasi secepat itu. Dengan nada menuntut, ia bertanya siapa yang mengajarinya tinju seperti itu. Jindu melangkah maju, sorot matanya menusuk. Ia mengumumkan bahwa kali ini ia sendiri yang akan mengajarinya dasar-dasar tinju. Tinju berikutnya mendarat telak, membuat Palino terhuyung. Di sisi lain, Gilsu masih menghadapi Kiyoshi. Senjata logamnya berputar tajam, suara mendesis mengiris udara. Kiyoshi mengejek dalam bahasa Jepang, mengatakan bahwa melihat orang Korea berjuang seperti ini justru membuat pertarungan semakin menarik. Gilsu dengan wajah penuh amarah membalas dengan teriakan. Ia berteriak bahwa ini adalah Korea, bukan tempat untuk ocehan, anehnya. Namun Kiyoshi tetap melancarkan pukulan keras, menegaskan bahwa dirinya memang orang Jepang diterima oleh Kong Jin-sup ketika tidak punya tempat lain. Dengan dingin, Kiyoshi menyatakan bahwa musuh Kong Jin-sup adalah musuhnya juga, dan ia akan menggunakan cara apapun untuk melenyapkan orang yang menghalangi Heavenly Winds. Ia bahkan berteriak bahwa selain anggota Heavenly Winds, ia akan membunuh semua orang Korea yang ia temui. Senjata Kiyoshi berputar cepat, menghantam tubuh Gilsu hingga ia terlempar di antara deretan mobil. Terengah, Gilsu sadar bahwa selama senjata itu masih ada, ia tak akan pernah bisa menang. Namun saat menoleh, matanya tertuju pada tali sepatu yang terlepas. Kiyoshi melangkah maju, bersiap menuntaskan serangan. Dengan nada mengejek, ia menyebut bahwa orang Korea memang keras kepala, lalu menyuruh Gilsu menyerah. Namun matanya mendadak melebar ketika melihat Gilsu mengikat kedua tali sepatunya menjadi simpul panjang. Dengan sorot mata membara, Gilsu berdiri lagi. Ia menantang dengan lantang agar Kiyoshi menyerangnya sekali lagi. Dengan kecepatan tinggi, Kiyoshi melompat maju, mengejek apa-apaan trik murahan itu. Senjatanya terayun disertai teriakan agar Gilsu mati. Namun seketika Gilsu menggerakkan kaki, membelitkan tali sepatunya pada senjata lawan. Gerakan itu mengejutkan Kiyoshi. Dengan penuh keyakinan, Gilsu berteriak bahwa kadang senjata terbaik adalah apa yang kita miliki sendiri. Senjatanya terikat erat, membuat Kiyoshi tak bisa menggerakkan senjatanya. Dalam amarah membara, Gilsu maju dengan tinju terkepal. Ia mengayunkan pukulan terkuatnya tepat ke wajah Kiyoshi. Darah muncrat membasahi tanah. Sementara itu, Yonggo berdiri menghadapi Kong Jin-sup. Tangannya terkepal, tatapannya tajam. Kong Jin-sup menyeringai, menyebut bahwa sudah lama ia tak melihat tatapan itu. Tatapan yang pertama kali membuatnya tertarik pada Yonggo. Namun Yonggo hanya membalas dingin, menegaskan bahwa masa lalu tidak ada artinya baginya. Kong Jin-sup menangkis serangan tendangan Yonggo, lalu meraih kakinya. Dengan nada meremehkan, ia menyebut bahwa semua teknik Yonggo berasal dari Heavenly Winds, dan bahwa dialah yang memberikannya. Ia menyebut Yonggo sebagai anjing gila Heavenly Winds, sebuah julukan lama yang masih menempel. Yonggo terdiam, frustrasi, pikirannya kembali ke masa lalu. Ia teringat hari-hari di mana ia hanya menunduk, jarang sekali melihat langit biru. Kenangan itu jelas. Saat ia berjalan di jalanan sempit, matanya menatap ke sebuah gang. Di sana, sekelompok orang sedang bercanda riang. Salah satu dari mereka, Kong Jin-sup, memuji anak-anak buahnya atas kerja keras mereka. Mereka menyiapkan makanan, menikmati makan malam kelompok, penuh tawa dan keceriaan. Bagi Yonggo yang lapar dan kesepian, pemandangan itu terasa asing. Bagaimana bisa seseorang terlihat begitu bebas dan bahagia? Ia mengusap perutnya, sadar bahwa ia bahkan melewatkan makan siang hari itu. Saat ia hendak pergi, salah satu dari mereka melihatnya. Wang Heng menatap sinis, bertanya siapa bocah itu, dan menyuruhnya pergi jika tak punya apa-apa. Ia bahkan mengejek, menyebut Yonggo tampak seperti pengemis. Yonggo menunduk, mengusap perutnya yang lapar, lalu berbalik untuk meninggalkan tempat itu. Namun tiba-tiba sebuah suara memanggilnya dari belakang. Suara yang memanggil Yonggo malam itu ternyata adalah Kong Jin-sup. Dengan nada datar tapi penuh wibawa, ia berkata agar Yonggo datang lagi besok jika memang tak punya tempat untuk pergi. Ia menambahkan bahwa ia menyukai anak-anak yang punya tatapan seperti itu. Yonggo kebingungan, menoleh dan bertanya-tanya dalam hati. Mengapa ia harus datang mendekat pada orang-orang ini? Namun rasa ingin tahu menguasainya. Ia ingin tahu apa yang membuat mereka bisa tertawa dan terlihat bahagia seperti itu. Keesokan harinya, Yonggo benar-benar datang. Ia langsung menyerang Kong Jin-sup dengan rentetan tendangan cepat. Tendangan demi tendangan diarahkan ke tubuhnya. Kong Jin-sup menghentikannya dengan bantalan kaki, lalu terkekeh dan menyebut bahwa seperti dugaannya, tendangan Yonggo jauh lebih baik daripada pukulannya. Ia menambahkan bahwa setelah sekian lama, akhirnya ia menemukan seseorang yang bisa dipakai. Ia menasihati Yonggo agar terus berlatih.
Tak lama kemudian, Kong Jin Sup memerintahkan rekannya membawa sebuah kotak. Kotak itu ia sodorkan pada Yonggo. Yonggo menatapnya ragu, bertanya-tanya apa isi kotak itu. Kong Jin Sup menatap tajam dan berpesan bahwa di dunia ini bukan yang kuat yang menang, tapi yang menanglah yang disebut kuat. Pesan itu ia tekankan agar Yonggo tak pernah melupakannya. Saat Yonggo membuka kotak, di dalamnya ada pelindung logam. Ia percaya pada harapan yang ditawarkan Heavenly Winds dan mulai melakukan apapun yang diperintahkan. Namun seiring waktu berdiri di luar markas Heavenly Winds dengan tongkat di tangannya, Yonggo akhirnya sadar. Heavenly Winds bukanlah tali penyelamat, melainkan tali busuk yang mencekiknya perlahan. Kembali ke masa kini, Kong Jin Sup mencengkeram rambut Yonggo, menariknya kasar. Dengan suara mengejek, ia menyebut bahwa Yonggo mengkhianatinya seolah takkan pernah kembali. Tapi kini justru merangkak kembali dengan menyedihkan. Ia berdiri tegak, mengepalkan tinjunya, lalu mengejek bahwa asal-usul tak bisa diubah. Yonggo tetap saja yatim piatu, seorang anak tanpa akar. Sebelum pukulan mendarat, Gilsu tiba-tiba menghadang dengan senjata milik Kiyoshi. Kong Jin Sup menatap heran, mempertanyakan apa yang terjadi. Dari belakang suara Jindu terdengar mengejek bahwa siapapun bisa menang jika punya senjata seperti itu. Ia berdiri bersama Jungman yang sudah mengalahkan beberapa anak buah Heavenly Winds. Jindu menyindir mengatakan bahwa orang-orang yang hanya bisa bertarung dengan mengandalkan peralatan sama sekali tak pantas bersikap sombong. 3 orang bawahan Kong Jin Sup sudah terkapar tak berdaya, tak percaya mereka bisa dikalahkan. Kong Jin Sup memandang ke arah Gilsu yang masih menggenggam tonfa Kiyoshi. Gilsu dengan wajah penuh amarah menegaskan agar Kong Jin Sup mundur. Ia sendiri punya urusan yang harus diselesaikan, jadi sebaiknya Jin Sup tak ikut campur. Yonggo yang berdiri di belakangnya tampak kaget melihat tekad Gilsu. Kong Jin Sup menatap mereka penuh tanya. Ia menyebut bahwa tak tahu mengapa mereka sejauh ini membela seorang pengkhianat. Ia menasihati agar berhati-hati karena semua hal itu tak sepadan. Yonggo hanya bisa menatapnya dalam cahaya lampu jalanan malam itu. Dalam kilasan lain, ia tampak sedang menghajar sekelompok geng jalanan. Tendangannya mendarat keras di tubuh salah satu anak, wajahnya penuh amarah, menyebut bahwa ia masih kesal. Ia mengejek mereka yang lemah, berani-beraninya mengganggu. Salah satu bocah berambut cepol menangis, memohon ampun, menyebut semua kesalahan ada padanya, memohon agar Yonggo melepaskannya. Namun Yonggo justru menertawakan permohonan itu dengan nada sinis, menyebut bahwa dulu ia juga pernah berkata seperti itu. Tapi apakah mereka pernah mau mendengarkan? Dengan kasar, ia menjambak telinga bocah itu. Ia mencibir, bertanya apa gunanya punya telinga jika tidak bisa mendengar dengan baik. Bocah itu menatap ketakutan, sebuah cutter tergenggam di tangannya. Yonggo mendekatkan cutter ke telinganya. Ia mengancam dengan dingin, mengatakan bahwa telinga itu pasti menjengkelkan, jadi ia akan memotongnya saja. Bocah itu menjerit ketakutan, dan dalam sekejap teriakan nyaring meledak bersamaan dengan cipratan darah. Bocah itu merangis memegangi telinga yang kini sudah terpotong, darahnya mengucur deras ke tanah. Yonggo dan anak-anak lain meninggalkan tempat itu begitu saja. Setelah bergabung dengan Heavenly Winds, Yonggo terbebas dari julukan pengecut dan menjelma menjadi predator. Ia pun kecanduan pada rasa manis kekuatan, haus akan lebih banyak kekuatan lagi. Di atap markas Heavenly Winds, Yonggo berdiri dengan rokok di tangan. Ia menyadari bahwa ia bisa melakukan apapun selama bisa membuktikan kekuatannya. Namun di balik kepulan asap, ia sadar semua itu hanyalah delusi. Tiba-tiba suara Kong Jin Sup memanggilnya dari belakang. Ia berdiri dengan ponsel di tangan, mengabarkan bahwa mereka baru saja menerima tawaran besar, pekerjaan yang sempurna untuk Yonggo. Ia menyebut inilah saatnya Heavenly Winds memulai bisnis. Terkejut, Yonggo bertanya, bisnis apa? Apakah ini terkait geng On-Clan yang memberi proposal bisnis? Kong Jin Sup terkekeh, menggeleng. Ia mengatakan bahwa ini lebih menarik. Ia mengingatkan Yonggo tentang Baek Mujang, pria yang pernah mereka kerjakan sama-sama. Sekilas Yonggo teringat sosok pria itu, lalu bertanya apakah maksudnya si pemalak Bak Hujang. Kong Jin Sup membenarkan. Ia menjelaskan bahwa mengumpulkan uang dari korban menghasilkan banyak sekali. Namun Yonggo teringat saat terakhir mereka hampir tertangkap polisi bersama Mincul di terminal Locker. Ia menimbang bahwa pekerjaan itu terlalu berbahaya. Kong Jin Sup tersenyum lebar, lalu bertanya, apakah Yonggo ingin menerima komisi tanpa ambil risiko sama sekali? Yonggo terdiam, bingung bagaimana hal itu mungkin. Dengan nada misterius, Kong Jin Sup menjelaskan rencana mereka. Mereka tak perlu turun tangan langsung, cukup menyediakan tenaga untuk Baek Mujang. Namun saat Yonggo bertanya tenaga dari mana, Kong Jin Sup balik bertanya apakah ia tahu Jongnong Love Orphanage. Mendengar nama itu, mata Yonggo melebar, tubuhnya kaku. Kong Jin Sup melanjutkan, menjelaskan bahwa direktur panti itu kecanduan judi.
ia mendengar bahwa direktur tersebut kehilangan segalanya di meja taruhan dan terjerat masalah besar. Lebih buruk lagi, Kong Jin-sup menambahkan bahwa direktur itu bahkan memakai dana panti untuk berjudi. Kini satu-satunya yang tersisa hanyalah jabatannya sebagai kepala panti. Demi menutup kerugiannya, ia mungkin bahkan menjual anak-anak asuhnya. Kata-kata itu bergema di telinga Yonggo, membuat wajahnya diselimuti kegelapan. Genggaman tangannya pada tongkat mengeras. Dengan langkah berat, ia berjalan menuruni koridor remang. Suara Kong Jin-sup masih terngiang di kepalanya. Kong Jin-sup pernah mendengar kabar bahwa sang direktur bahkan menanyakan apakah anak-anak kecil bisa menghasilkan sesuatu, seolah menjadikan mereka sapi perah untuk melunasi hutang-hutangnya. Mendengar itu, amarah Yonggo meluap. Ia menyadari bahwa sebelum Heavenly Winds, ia sudah memiliki keluarga, anak-anak panti itu, dan kini tiap langkahnya dipenuhi bara dendam. Di dalam ruangan, sang direktur sedang berjudi bersama anak buahnya. Dari luar jendela, Yonggo mengintip dengan mata penuh kebencian. Dalam hatinya, ia mengutuk Tuhan, mempertanyakan mengapa anak-anak harus hidup di bawah asuhan sampah seperti ini. Genggamannya pada tongkat mengeras. Lalu tanpa ragu, ia menghantam kaca jendela hingga pecah berderai. Suara keras membuat semua yang ada di dalam kaget. Namun Yonggo tak peduli. Dalam hatinya ia bertekad, jika direktur itu sampai menyentuh anak-anak kecil, ia akan membunuhnya. Para penjudi panik berteriak ketakutan, mengira polisi datang. Mereka berebut kabur lewat jendela, meninggalkan sang direktur yang kebingungan. Yonggo melangkah masuk, naik ke meja judi, tubuhnya menjulang, tongkat di tangannya siap menghantam. Sang direktur gemetar, menatapnya tak percaya, menyebut namanya dengan suara bergetar. Tatapan Yonggo membara. Ia menuduh direktur itu tak pernah peduli pada anak-anak, selalu menelantarkan mereka. Tapi kini memperalat anak-anak demi menutup hutang judi adalah perbuatan yang tak termaafkan. Genggamannya pada tongkat kian kuat, tanpa peringatan ia mengayunkan tongkat keras. Suara hantaman menggema, menghantam meja hingga kayunya retak. Direktur terperanjat, tubuhnya gemetar, mata berair memohon penjelasan. Namun Yonggo menatapnya dingin. Ia menyebut bahwa ia benar-benar ingin membunuhnya, bahwa tidak ada jalan lain baginya untuk diampuni. Lalu dengan nada mengancam, ia memerintahkan sang direktur keluar dari panti segera. Ia menghancurkan papan nama di atas meja, menambahkan bahwa jika direktur pergi sekarang, rahasia tentang judi ilegal dan rencananya menjual anak-anak tidak akan tersebar. Tapi jika ia menolak, Yonggo bersumpah akan membongkar semua dosanya dan menghabisinya. Sementara itu, di lantai atas panti, seorang anak kecil mengguncang tubuh seorang gadis, meminta agar ia bangun. Dengan wajah takut, ia bercerita bahwa ia mendengar suara aneh dari lantai bawah. Ia ketakutan, bertanya apakah itu perampok. Gadis itu tersenyum lembut, menepuk kepala si kecil, berjanji akan memeriksa. Saat menuruni tangga, ia bergumam bahwa mungkin anak-anak salah dengar suara petir, namun langkahnya terhenti ketika melihat pecahan kaca bertebaran di lantai. Matanya membelalak saat melihat sosok Yonggo berjalan di koridor. Stunned, ia memanggil lirih, "Yonggo, Oppa!" Yonggo berhenti, menoleh, matanya berkaca-kaca. Ia berdiri kaku di sana, sementara hujan deras mengguyur dan kilat membelah langit. Di sisi lain, Kong Jin-sup duduk santai di kursi. Rokok di bibirnya ia nyalakan dengan korek, sementara seorang anak buah memayungi kepalanya dengan payung. Dengan nada datar, ia menyebut bahwa direktur panti sudah memutus kontak dengan mereka dan malah menghubungi Baek Mujang langsung. Ia lalu menatap Yonggo, bertanya apa yang sebenarnya ia rencanakan. Hujan makin deras. Yonggo hanya tertawa miris, bertanya sampai kapan ia harus bertahan di dalam Heavenly Winds, geng yang hanya diisi pecundang. Ia menambahkan dengan nada tajam. Bagaimana mungkin seekor serigala hidup bersama sekelompok anjing hina? Kong Jin-sup bangkit dari kursinya, tatapannya gelap. Ia menyebut bahwa inilah alasannya mereka tak seharusnya memilih makhluk tak tahu terima kasih seperti Yonggo. Derasnya hujan menetes di wajah Yonggo, seolah menekankan bahwa kini ia harus menanggung semua akibatnya sendiri. Kong Jin-sup dengan brass knuckle di tangan dan rokok di bibir mencengkeram rambut Yonggo. Dengan nada dingin ia berkata bahwa mereka memang kawan lama, jadi ia hanya akan menghajarnya cukup untuk tetap hidup. Tinjunya terangkat, siap menghantam wajah Yonggo. Namun Yonggo menutup mata, hatinya dipenuhi ingatan. Ia teringat kata-kata yang pernah ia ucapkan pada Gilsu, bahwa ia tak punya pilihan lain, Heavenly Winds adalah keluarganya. Dan apapun yang terjadi, ia tidak akan pernah menyakiti anak-anak panti. Kong Jin-sup mendengus, menyebut bahwa ia tahu itu. Namun ia bertanya, mengapa Yonggo berpikir dirinya akan menerimanya kembali hanya karena hubungan
lama. Ia mengaku bahwa belakangan baru tahu Yonggo berasal dari panti asuhan. Dan begitu sadar bahwa Yonggo memilih anak-anak panti daripada Heavenly Winds, ia pun menyimpan niat balas dendam. Tapi betapa terkejutnya ia saat Yonggo kembali sendiri. Yonggo menatapnya dengan sorot penuh kemarahan. Kong Jin-sup, brass knuckle siap di tangannya, menantang bahwa saatnya mereka menyelesaikan apa yang dulu tertunda. Namun Gilsu maju, menggenggam senjata Kiyoshi, menegur Jin-sup dengan suara lantang. Ia bertanya mengapa ia masih terus mendorong ini, bukankah sebaiknya berhenti sekarang? Jindu dan Jungman berdiri di belakangnya siap bertarung. Dengan nada mengejek, Kong Jin-sup menoleh. Ia menyeringai bertanya apakah ini artinya 4 lawan 1. Lalu dengan tatapan sinis menambahkan siapa sebenarnya satu itu. Tiba-tiba dari belakang Gilsu muncul satu kelompok besar. Puluhan anggota geng membawa tongkat dan pentungan, langkah kaki mereka menggema di udara malam. Mata Gilsu membesar, kaget melihat jumlah mereka. Jungman berteriak menanyakan apakah mereka semua bagian dari Heavenly Winds. Jindu menoleh cepat, wajahnya serius. Anggota geng itu menghunus senjata, bertanya pada Jin-sup apakah ia baik-baik saja. Salah satunya terkekeh menyebut akhirnya ada kesempatan untuk bersenang-senang. Gilsu berbalik terkejut berteriak panik menanyakan apa sebenarnya ini. Kong Jin-sup dengan tawa sarkastis memegangi kepalanya sambil menunduk. Lalu dengan senyum iblis, ia mengangkat wajahnya dan memberi perintah lantang pada anak buahnya untuk hajar mereka habis-habisan. Anak-anak Heavenly Winds berteriak penuh amarah, senjata terangkat, lalu serentak menyerbu. Suara bentakan, makian, dan langkah kaki keras menggema di parkiran. Gilsu berdiri kaku, terengah-engah, masih memegang senjata dengan tangan gemetar. Tubuhnya sudah kelelahan setelah pertarungan sebelumnya. Tiba-tiba Jindu menepuk bahu Gilsu dari belakang. Dengan nada tenang namun tegas, ia menyuruh Gilsu bertahan bersama-sama. Gilsu menoleh kaget, lalu melihat Jungman juga berdiri kokoh di sisi mereka. Jungman menambahkan bahwa mereka mungkin kalah jumlah, tetapi bukan berarti tak bisa dilawan. Jindu mengangguk menyatakan bahwa mereka mampu karena kekuatan mereka. Jika digabungkan lebih besar daripada satu orang. Yonggo menatap 3 orang itu dengan terkejut. Ia tidak mengerti mengapa mereka rela bertarung sampai akhir untuknya, padahal mereka tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Lamunan itu terhenti mendadak ketika Kong Jin-sup melayangkan pukulan brutal tepat ke wajahnya. Darah muncrat, tubuhnya terhuyung. Kong Jin-sup mengejek agar ia tidak lengah, lalu menantang apakah ia benar-benar mau mengakhiri urusan mereka sekarang. Yonggo berusaha berdiri, matanya menyala, lalu menegaskan dengan sorot membara bahwa inilah yang ia tunggu, menyelesaikan hubungan busuk mereka. Pertarungan besar pecah. Gilsu hampir terkena pukulan, tubuhnya sudah terlalu letih. Namun Jindu datang cepat, melayangkan tinju keras ke wajah lawan yang hendak menghajarnya. Anak itu terlempar jauh. Gilsu tertegun, tak menyangka. Jindu menyuruhnya berteriak jika butuh bantuan agar ia bisa menolongnya seperti ini. Gilsu mengangguk berterima kasih. Ketiga sahabat itu berdiri saling menutup punggung, bertekad melindungi satu sama lain. Dalam hati Gilsu merasa lega, ia tidak sendirian. Sementara itu Yonggo melancarkan tendangan keras ke arah Kong Jin-sup, tapi lawannya hanya menertawakan, bertanya apakah ia sudah kelelahan, lalu mengejek bahwa tendangannya hanya seperti geli-geli saja. Tinju brutal melayang lagi. Kong Jin-sup sinis menasihatinya agar tetap di jalur yang benar, menyebut bahwa kesalahannya adalah keluar dari Heavenly Winds. Yonggo menyilangkan tangan untuk menahan, namun pukulan itu tetap menembus pertahanan. Ia sadar, serangannya tidak mempan karena lawan memakai rompi anti peluru, sementara tinju musuh diperkuat brass knuckle. Kong Jin-sup maju lagi dengan tatapan iblis, tinjunya terangkat. Yonggo berpikir cepat, jika saja ia bisa menghentikan serangan ini. Pukulan itu mendarat ke kaki Yonggo yang berbalut pelindung Gator. Dentuman keras terdengar. Namun Yonggo terperanjat. Gator di kakinya bengkok, bentuknya rusak oleh kekuatan pukulan itu. Kong Jin-sup menyeringai mengangkat tinjunya lagi, mengejek apa yang bisa Yonggo lakukan sekarang. Ia berteriak menyuruhnya kembali ke masa-masa pecundangnya. Tinju berikutnya menghantam keras, membuat tubuh Yonggo terhempas jauh ke belakang. Kong Jin-sup meraung menyuruhnya mati. Tersungkur, Yonggo mendengar suaranya mengejek. Jika bukan karena Heavenly Winds, Yonggo hanyalah pecundang yang tidak bisa melakukan apapun. Yonggo menunduk menatap kakinya sendiri, Gator yang patah tergeletak. Ia bertanya dalam hati, apakah ini benar-benar akhir? Apakah ia memang tidak sebanding dengan bajingan itu? Namun tiba-tiba suara-suara terdengar memanggilnya agar tidak menyerah. Gilsu dan yang lain masih bertarung, berteriak agar Yonggo berdiri. Mereka menyemangatinya, menyebut bahwa bajingan tak berguna itu harus dihajar, dan meminta Yonggo menunjukkan kekuatan sejati Six Gates. Jindu, Gilsu, dan Jungman terus menghantam lawan, menahan serangan meski tubuh mereka penuh luka. Yonggo terdiam, hatinya bergetar.
Ia merasa malu jika menyerah sebelum mereka. Ia menunduk menatap Gator yang patah. Kemudian dengan langkah tegap, ia berkata kepada Kong Jin-sup untuk mengambilnya kembali karena ia tak membutuhkannya lagi. Berdiri dengan satu kaki terangkat, tinju terkepal, ia menghadapi Kong Jin-sup langsung. Tatapannya tajam, penuh tekad. Ia berteriak bahwa ia akan menunjukkan kekuatan sejatinya. Dalam hati, Yongo meneguhkan diri. Ia juga akan bertarung sampai akhir. Kong Jin-sup tertawa keras, menyebut bahwa Yongo sudah gila, bertanya apakah ia ingin mati. Ia mengingatkan bahwa ia pernah berkata, jangan pernah melepas Gator. Dengan amarah menggelegak, ia melangkah maju, berteriak bahwa inilah akibatnya jika tidak mendengar. Yongo mengamati gerakannya. Ia sadar jika terkena satu pukulan saja, ia tamat. Namun ketika tinju itu melesat, ia bergerak cepat ke samping, menghindar. Langkahnya terasa ringan, jauh berbeda dari sebelumnya. Ia menunduk terkejut, kakinya bergerak lebih cepat. Setiap kali Kong Jin-sup melancarkan pukulan, Yongo mulai berpikir apakah ia bisa menghindar semuanya. Kong Jin-sup menatap bingung, semakin frustrasi. Dan pada saat itu, Yongo menghantamkan lututnya tepat ke wajah Kong Jin-sup. Darah muncrat. Yongo merasakan kecepatan yang tak pernah ia punya sebelumnya. Ia sadar, tubuhnya kini bergerak di level yang berbeda dan bertanya-tanya sendiri, mengapa? Dalam dentuman hujan dan gemuruh pertempuran, Yongo tiba-tiba menyadari sesuatu. Beban yang selama ini ia kenakan, benda yang disebut Gator, ternyata bukan pelindung, melainkan belenggu. Saat ia bergerak tanpa itu, tubuhnya terasa ringan, seolah kecepatan aslinya baru saja terungkap. Dengan semangat baru, ia melancarkan tendangan keras ke arah Kong Jin-sup. Hantaman itu membuat tubuh Jin-sup terhuyung mundur. Yongo terkejut. Ia bahkan tidak tahu ia bisa bergerak secepat dan sekuat ini. Kong Jin-sup mendecak menyebut bahwa ini hanyalah perlawanan terakhir Yongo. Namun Yongo tak gentar. Ia kembali mengangkat kakinya, siap menendang lagi. Tendangan tinggi mengayun, membuat Jin-sup sempat terperanjat. Saat itu, ingatan lama menyeruak momen ketika Kong Jin-sup pertama kali menyerahkan Gator kepadanya. Kata-kata itu masih jelas, bukan yang kuat yang menang, tapi yang menanglah yang disebut kuat. Gator akan melindunginya dan ia dilarang melepasnya. Namun kini Yongo sadar, selama ini Gator hanya membelenggunya. Dengan amarah yang membara, ia melayangkan tendangan paling brutal ke tubuh Jin-sup. Tubuh pemimpin Heavenly Winds itu terlempar, wajahnya menghantam tanah keras. Darah memercik dari mulutnya, giginya patah. Terbaring di tanah, Kong Jin-sup tak percaya. Bagaimana mungkin seorang bocah yatim piatu seperti Yongo bisa mendorongnya sejauh itu? Ingatannya melayang ke masa lalu saat ia masih muda berdiri di teras bersama anak-anak lain. Ada yang bertanya, mengapa ia membiarkan Yongo masuk padahal tak tahu asal-usulnya. Ia tertawa dingin, menjawab bahwa ia hanya menggunakan Yongo. Seorang yatim piatu tak akan dicari siapapun jika mati. Jadi setelah dipakai, ia bisa dibuang kapan saja. Kembali ke masa kini, Kong Jin-sup berusaha bangkit, tangannya menekan tanah. Dengan geram, ia berteriak bahwa tak mungkin pemimpin Heavenly Winds kalah dari sampah seperti Yongo. Amarah membakar matanya, ia menerjang. Namun tendangan Yongo melesat secepat kilat. Hantaman itu mengenai wajahnya, membuat tubuh Jin-sup terbang lagi. Darah muncrat, giginya remuk. Dengan suara penuh keyakinan, Yongo berkata, bukan yang kuat yang menang, tapi yang menanglah yang disebut kuat. Kata-kata itu ia lemparkan kembali ke orang yang dulu mengajarinya. Anak buah Heavenly Winds terpaku. Tak percaya. Mereka terkejut melihat pemimpin mereka tersungkur, kalah. Bisikan ketakutan terdengar. Apakah giliran mereka melawan? Namun ragu menyelimuti hingga suara lantang terdengar. Gilsu berdiri dengan wajah penuh amarah menantang mereka. Ia berkata bahwa jika masih ingin bertarung, datanglah sekarang. Melihat tekadnya, anak-anak Heavenly Winds terdiam, lalu satu persatu kabur, menyeret teman-teman mereka. Gilsu berteriak agar mereka cepat pergi, menegaskan tak ada gunanya memperpanjang. Yongo terbaring di tanah, menghela napas panjang. Matanya setengah terpejam, tubuhnya lelah tapi hatinya penuh rasa lega. Ia menatap langit malam yang berkilauan bintang, ditemani cahaya lampu jalan. Dalam pandangannya, Gilsu mendekat. Saat Yongo menoleh, Gilsu mengulurkan tangan padanya. Yongo menatap heran. Dengan nada tegas, Gilsu berkata, kenapa masih terbaring jika sudah menang? Ia menambahkan bahwa Yongo bertarung jauh lebih baik tanpa Gator. Yongo terkejut. Ingatannya melayang pada satu momen lama ketika Gilsu pernah mengulurkan tangan di atas ring menawarkan pertarungan yang adil. Kini dengan senyum tipis, Yongo mengulurkan tangannya juga. Genggaman mereka erat. Yongo mengucap terima kasih, namun Gilsu hanya mengalihkan pandangan, menunjuk ke arah lain, berkata bahwa seharusnya Yongo berterima kasih padanya. Tepat saat itu, sebuah suara tangis memanggilnya,
"Opa!" Yonggo menoleh kaget. Sosok Jung Haon berlari ke arahnya, air mata membasahi wajah. Yonggo terpaku, tak percaya. Ia menyebut namanya dengan suara gemetar. Jung Haon langsung memeluknya erat, menangis, bertanya apakah ia baik-baik saja, mengungkap betapa cemas dirinya. Yonggo masih syok menatapnya. Perlahan ia menenangkan gadis itu, mengatakan bahwa ia baik-baik saja. Dengan senyum samar, ia menambahkan bahwa semuanya sudah berakhir. Anak-anak lain hanya bisa berdiri di sekitar menyaksikan pemandangan itu. Keesokan harinya di sekolah, Gilsu tampak gelisah, merogoh tasnya dengan wajah kesal. Ia bergumam, ini gawat, lalu bertanya pada dirinya sendiri di mana barang itu. Jindu yang melihat keresahannya bertanya ada apa. Dengan frustrasi, Gilsu menjawab bahwa ia naik bus tadi pagi tapi dompetnya hilang. Ia yakin dompet itu sudah jatuh kemarin. Dengan nada menyesal, Gilsu berseru bahwa kartu pelajarnya masih ada di dalam tas. Jindu terkekeh menyarankan agar ia memeriksa dengan benar dulu, siapa tahu hanya tertinggal di rumah. Namun percakapan mereka terputus saat telinga mereka menangkap obrolan dua anak yang lewat. Salah satunya bertanya pada temannya apakah ia sudah mendengar kabar tentang Heavenly Winds. Temannya balik bertanya, apakah maksudnya Heavenly Winds yang juga berhubungan dengan Park Gang-ho? Anak itu mengangguk dan menambahkan bahwa mereka mendengar geng itu diserang oleh beberapa orang dan kalah terdelak. Dengan nada mengejek, ia menambahkan bahwa Park Yonggo terlibat masalah dan berakhir di pusat tahanan remaja. Mendengar itu, Gilsu mendengus jengkel, menyebut bahwa itu hanyalah rumor konyol. Namun, sebelum sempat menambahkan, matanya melebar kaget. Park Yonggo berdiri tepat di hadapan mereka. Anak yang tadi mengejek langsung menoleh ke temannya sambil menyeringai, menyebut bahwa hidup Park Yonggo sudah benar-benar hancur. Namun, wajah Yonggo gelap, serius. Ia melangkah mendekat, suara dinginnya menggema, bertanya siapa yang berani mengatakan hidupnya sudah berakhir. Anak itu langsung terperanjat, terbata-bata. Dengan suara gemetar, ia berusaha menutupinya, bertanya mengapa seorang dropout seperti Yonggo masih berani muncul di sekolah. Yonggo menjawab datar bahwa ia tak perlu tahu alasannya. Ia kemudian menabrakkan bahunya ke bahu anak itu dengan sengaja, lalu berjalan melewati mereka. Sebelum pergi, ia menoleh dengan tajam, memperingatkan agar mereka menutup mulut dan berhenti mengganggunya, atau lain kali ia akan menghajarnya di arena pertarungan. Gilsu yang menyaksikan hanya tersenyum kecil, menyadari bahwa Yonggo kembali duduk di bangku kelas. Yonggo menopang dagunya dengan tangan, bergumam pelan bahwa sudah lama ia tidak menginjakkan kaki di sekolah. Semua terasa bergerak terlalu cepat. Ia mendesah, mengakui bahwa sekolah memang bukan gayanya. Namun dalam hati ia mengingat janji malam itu di bawah lampu jalan redup. Malam ketika Jung Haon menangis, menjerit bahwa ia keluar sekolah tanpa sepatah kata dan kini terjebak dalam kejahatan. Gadis itu memohon agar Yonggo kembali menjadi opa mereka. Yonggo terdiam kala itu, namun akhirnya gagap mengiyakan, meminta agar ia berhenti menangis. Jung Haon menghapus air matanya, bertanya dengan serius apakah ia sungguh mengerti. Lalu ia menanyakan apakah Yonggo akan kembali ke sekolah. Setelah ragu sejenak, akhirnya Yonggo mengangguk setuju. Jung Haon tersenyum lega, lalu mengaitkan jari kelingkingnya pada jari Yonggo. Dengan janji kecil itu, keduanya berikrar. Yonggo terkejut, namun pada akhirnya mengaitkan jarinya juga. Kini duduk di kelas, ia teringat kembali janji itu, lalu tersenyum. Ia menyatakan pada dirinya sendiri bahwa ia harus menepati janji tersebut. Namun suasana tenang pecah ketika pintu kelas terbuka keras. Suara bernada angkuh menyusul. Kang Inha berdiri di ambang pintu bersama teman-temannya. Ia menyeringai, menyebut bahwa ia tahu Yonggo sudah pergi, tapi tak menyangka akan bertemu lagi secepat ini. Ia menambahkan bahwa ia mendengar Heavenly Winds sudah hancur, tapi Yonggo tampaknya baik-baik saja. Tatapan Yonggo tajam, balasannya dingin. Itu bukan urusan Kang Inha. Kang Inha tertawa kecil mendekat bersama gengnya. Ia menyebut bahwa ia sedang mempertimbangkan untuk menerima Yonggo kembali, bahkan berjanji akan mengabaikan kesalahan kecilnya yang lalu. Yonggo hanya terkekeh, lalu berdiri menolak dengan tegas. Ia berjalan melewati Kang Inha, namun laki-laki itu mengejarnya dengan suara penuh ejekan. Ia menyebut bahwa Heavenly Winds sudah tidak ada, jadi Yonggo tidak punya tempat kembali. Ia bertanya apakah menjadi anggota cadangan geng On-Clan bukan satu-satunya cara baginya untuk bertahan hidup. Yonggo berhenti tapi tidak menoleh. Dengan nada berat, ia hanya menjawab agar Kang Inha mengurus hidupnya sendiri. Ia menegaskan bahwa mulai sekarang dialah yang akan menentukan jalan hidupnya sendiri. Ia pun melangkah pergi, meninggalkan Kang Inha terdiam di dalam kelas. Malam itu di kamarnya, Yonggo menutup sebuah kotak dengan rapi. Sebuah tas besar sudah dipacking di sampingnya. Ia menyadari bahwa jika ia benar-benar bergabung dengan On-Clan, setidaknya mereka akan memberinya tempat tinggal semi-basement. Bagi anak yatim piatu sepertinya, itu adalah tawaran yang menggiurkan. Namun saat melangkah di jalan gelap malam itu, kotak masih di tangannya. Pikirannya bercampur. Ia selalu sendiri, dan tujuannya hanyalah memiliki tempat untuk merasa menjadi bagian, untuk merasa bangga,
aman, dan punya arti. Namun semakin ia melangkah, semakin ia sadar bahwa semua pertarungan hanya membawanya pada lingkaran kekerasan dan pengkhianatan. Hingga di depan gedung panti asuhan ia berhenti. Di dalam Jung Haun sedang menata piring, sementara anak-anak kecil berlarian riang. Dengan wajah jengkel ia menegur mereka, menyuruh berhenti karena berbahaya. Namun senyumnya kembali merekah melihat suasana itu. Sebelum sempat berkata lebih jauh, suara familiar menggema memanggil anak-anak. Mereka menoleh, mata mereka membesar penuh rasa takjub. Sosok Yongo berdiri di depan pintu. Jung Haun ikut terperanjat menyebut namanya lirih. Yongo berjongkok, membuka lengannya lebar-lebar. Anak-anak segera berlari ke arahnya, memeluknya erat. Kehangatan itu meresap ke dalam hati Yongo. Dalam detik itu, ia sadar yang benar-benar ia cari selama ini bukan geng, bukan organisasi, bukan kekuatan. Yang ia inginkan hanyalah sebuah keluarga. Lampu bohlam di langit-langit berkelip-redup, namun senyum tulus menyelimuti ruangan. Yongo menoleh terkejut melihat Gilsu, Jindu, dan Jungman masuk dengan membawa makanan. Jindu melirik nakal menyebut bahwa mereka adalah pelanggan spesial hari ini. Jungman terkekeh sementara Gilsu tersenyum hangat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, suasana itu terasa seperti rumah. Jung Haun membuka suara mengatakan bahwa ia yang mengundang mereka karena sudah pernah dibantu, maka kini giliran mereka yang harus membalas. Yongo sempat mengernyit bingung mendengar ucapannya. Tak lama kemudian mereka semua duduk di sekeliling meja makan. Gilsu menatap Yongo serius. Ia menyebut bahwa masih banyak hal yang belum selesai di antara mereka, jadi ia akan kesal kalau Yongo benar-benar berhenti begitu saja. Yongo menatapnya tajam, bertanya apa maksudnya, lalu dengan nada menantang mengejek bahwa kalau mereka benar-benar beradu lagi, Gilsu akan roboh hanya dengan satu pukulan. Jindu tertawa menimpali dengan bercanda bahwa Yongo memang suka menggertak dan ia tidak pernah meminta bantuannya. Yongo membalas sinis menyebut bahwa ia pun tidak pernah meminta bantuan siapapun. Untuk mengalihkan suasana, Gilsu menyinggung soal motor yang hampir dibakar. Ia bertanya apakah masalah itu sudah selesai. Yongo menjawab bahwa ia akan mengganti rugi jika pemiliknya muncul. Gilsu bertanya lagi siapa pemilik motor itu sampai berani meminta kompensasi. Yongo menggeleng mengaku tidak tahu pasti, hanya mendengar kabar bahwa motor itu milik seorang siswa. Dan siswa itu cukup terkenal di wilayah ini. Di parkiran pada malam hari, sekelompok anak berdiri mengelilingi sebuah motor yang masih basah oleh bensin. Salah satu dari mereka mengambil korek api, menatap motor itu dengan mata menyala penuh amarah. Dalam kemarahan, ia meremukkan korek itu dengan tangannya, berteriak lantang, menuntut siapa berani-beraninya mencoba membakar motornya. Sorot matanya berubah tajam, beracun, seperti ular yang siap memangsa. Ia menggeram bahwa siapapun yang melakukannya akan mati begitu tertangkap. Anak itu adalah Wang Hechen, pemimpin Jinang Technical High School, seorang maniak motor. Seorang anak memanggil Wang Hechen dari belakang, meminta agar ia melihat sesuatu. Dengan segera, Wang Hechen melangkah menjadi siaga saat melihat sesuatu yang mencurigakan di bawah lampu redup. Sementara itu, Gilsu bertanya pada Yongo apakah anak itu pernah ada kaitannya dengan Heavenly Winds. Yongo menjawab singkat, tidak, ia sama sekali tak ada hubungan dengan mereka. Gilsu masih menatapnya ragu. Yongo lalu menjelaskan bahwa setelah insiden itu, beberapa anak Heavenly Winds memang dihukum. Tercengang, Gilsu bertanya, dihukum karena apa? Yongo menyesap minumannya lalu menjelaskan bahwa terkadang organisasi besar seperti Geng On Clan atau bahkan Heavenly Winds menerima pesanan dari luar untuk melakukan tindak kriminal. Kasus pembakaran itu pun sama, hanya sebuah pesanan. Dan pihak yang memberi pesananlah yang akhirnya menjatuhkan hukuman. Gilsu mengangkat alis, bertanya apa itu benar-benar perlu dan jenis organisasi macam apa yang tega melakukan itu. Yongo mengaku ia juga tak pernah mendengar nama itu sebelumnya di lingkungan sini, tapi mereka menyebut diri sebagai Ban Group. Ia juga mendengar reputasi mereka, kejam, tanpa ampun. Mendengar nama itu, Gilsu terperangah, mulutnya terngangah, ia tak percaya. Bayangan nama Ban Group bergaung di kepalanya. Hari berikutnya, Gilsu berdiri di pasar. Dari kejauhan ia melambaikan tangan, di hadapannya berdiri Jang Mi yang tersenyum cerah. Ia merasa tak percaya bagaimana semua bisa sampai ke titik ini. Sejak tahu Ban Group ikut terlibat, ia langsung mengirim pesan pada Jang Mi, khawatir ia mungkin jadi target. Saat membaca balasan Jang Mi, pipinya sempat memerah. Dalam pesannya, Jang Mi menulis bahwa lebih baik mereka tidak membicarakan ini lewat teks, lalu mengusulkan agar bertemu langsung. Gilsu sempat kaget membaca itu. Apakah ini berarti semacam janji temu? Akhirnya, di akhir pekan, mereka benar-benar bertemu. Berjalan berdampingan, Gilsu bertanya-tanya dalam hati apakah ini bisa disebut kencan. Di sebuah dari restoran hotel, seorang pelayan menaruh sepiring pasta di meja mereka, menyebut bahwa ini adalah menu pasta pink sauce dengan jamur dan radok.
Gilsu dengan gugup berkata bahwa ia mendengar pasta di sini terkenal enak, terutama pasta saus pink dan radok jamur. Jangmi tersenyum menjawab bahwa ia akan menikmatinya. Saat Gilsu menuangkan air ke gelasnya, ia merasa semua berjalan lancar. Hanya kemarin ia masih mencari referensi di ponselnya untuk merancang jalannya pertemuan ini. Ia yakin Jangmi akan menyukainya. Dengan antusias, ia mendorong Jangmi agar makan dengan tenang. Gadis itu memutar garpu di pasta, menjawab singkat bahwa ia akan makan dengan baik. Selesai makan, Gilsu menyebut bahwa ia tahu ada sebuah kafe mungil di dekat sini dan mengajaknya mampir setelahnya. Jangmi tampak terkejut, sedikit ragu, namun akhirnya setuju dengan lembut. Melihat reaksinya, Gilsu sempat bertanya dalam hati, apakah ia merasa tidak nyaman? Mereka pun berjalan menuju sebuah bangunan berwarna pink. Gilsu memuji interiornya yang indah dan menyebut bahwa dessert di sini terkenal enak. Ia mendorong Jangmi memilih apa saja karena ulasan di Instagram begitu tinggi pasti tidak akan mengecewakan. Namun saat melirik Jangmi, ia menyadari sesuatu. Mungkin gadis itu tidak begitu menyukai makanan di restoran tadi, tapi setidaknya dessert tidak akan mengecewakan. Kasir menyebut total harga 23.800 won. Gilsu merogoh kantong, hendak membayar dengan uang tunai karena dompetnya hilang. Namun koin-koin di sakunya tumpah berserakan ke lantai. Dengan panik ia jongkok, berusaha memungutinya sambil merutuk kenapa bisa jatuh semua. Jangmi hanya berdiri, tampak bingung melihat tingkahnya. Lalu ia menyerahkan kartunya pada kasir, menawarkan diri untuk membayar. Gilsu buru-buru menolak, mengatakan ia akan membayar sendiri. Tapi Jangmi tersenyum, menyebut agar kali ini biarkan ia yang membayar. Ia tertawa kecil, menjelaskan bahwa dulu ia sudah banyak terbantu oleh Gilsu, jadi inilah saatnya ia membalas. Gilsu terdiam, lalu mengucapkan terima kasih. Makanan mereka tiba, ia mengangkat gelas jus, mengajak makan bersama, namun di dalam hatinya ia merasa sedih. Ia sadar bahwa Jangmi mengajaknya bertemu hanya untuk melunasi hutang budi. Itulah alasannya ia tampak kikuk sejak tadi. Gilsu merasa ia terlalu berlebihan menyiapkan segalanya. Jangmi hendak menyuap sepotong kue ke mulutnya, namun tangannya terhenti ketika Gilsu memanggil namanya. Dengan gugup, Gilsu berkata bahwa ini adalah pertama kalinya ia jalan berdua dengan seorang teman perempuan. Karena itu, ia merencanakan semacam date course. Ia bertanya dengan canggung apakah menurut Jangmi hal ini terdengar aneh. Mata Jangmi membesar, terkejut, ia segera menegaskan bahwa Gilsu salah paham. Gilsu menatapnya bingung, tak mengerti. Jangmi menjelaskan dengan jujur bahwa ia tidak terlalu suka makanan barat, juga tidak begitu menyukai kafe. Gilsu terkejut mendengarnya. Jangmi tampak sedikit canggung, mengakui bahwa ini adalah pertama kalinya ia masuk ke kafe berwarna merah muda seperti ini, sehingga terasa kikuk. Gilsu terdiam, terheran-heran. Ia mengaku bahwa ia mengira semua perempuan menyukai tempat seperti itu, bahkan ia sendiri merasa canggung berada di sana, dan makanan di restoran sebelumnya pun sebenarnya tidak sesuai dengan seleranya. Baru ia sadar bahwa ia terlalu berasumsi semua gadis sama. Mendengar itu, Jangmi tertawa pelan. Dengan tatapan main-main, ia berkelakar apakah mereka sebaiknya melakukan hal lain. Gilsu terkejut, tak menyangka maksudnya. Langit di luar tampak dipenuhi awan. Jangmi lalu menepuk bahunya, bertanya apakah benar ini pengalaman pertamanya. Dengan wajah memerah, Gilsu mengangguk gugup, mengakui bahwa itulah sebabnya ia merasa sedikit tegang. Jangmi mendekat ke telinganya, berbisik manja bahwa ia terlihat lucu, namun tiba-tiba suaranya melengking berteriak agar Gilsu berpegangan erat. Mereka rupanya sudah duduk di wahana tagada yang mulai berputar cepat. Tubuh Gilsu terpental, wajahnya pucat, panik karena tak menyangka akan sekencang ini. Sementara itu, Jangmi justru berteriak penuh semangat, menikmati setiap putarannya. Gilsu menatapnya terkejut, mulai paham mengapa ia tidak suka kencan di kafe. Jangmi lebih menyukai hal-hal ekstrim. Selesai tagada, Gilsu menahan mulutnya, merasa mual. Jangmi tertawa sambil menepuk punggungnya, berkata bahwa semua orang juga merasa seperti itu pertama kali, dan ia akan terbiasa. Tak berhenti di situ, Jangmi kembali bersemangat menunjuk ke wahana lain. Gilsu memandangnya dengan wajah putus asa. Namun Jangmi hanya tersenyum genit, menyebut masih banyak wahana seru yang harus dicoba. Di kapal Viking, Jangmi mengangkat tangannya tinggi-tinggi, berteriak girang bahwa wahana ini yang terbaik. Gilsu di sampingnya hanya bisa meringis, tubuhnya terguncang hebat, lalu mereka naik roller coaster. Jangmi berteriak kegirangan sementara kondisi Gilsu memburuk, mulutnya berbusa karena terlalu panik. Saat mereka berganti ke wahana Giro Drop, Gilsu dengan wajah pucat bertanya apakah benar wahana ini akan jatuh. Namun belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, kursi terjun bebas dengan kecepatan tinggi. Jangmi menjerit senang menyebut Giro Drop adalah yang terbaik. Gilsu terkapar setelahnya, lututnya bergetar menyebut bahwa ia sudah tidak kuat lagi. Jangmi membantunya berdiri, menatapnya khawatir sekaligus geli. Ia menyemangatinya agar bisa bertahan, bahkan masih bersemangat untuk mencoba wahana lain. Dari kejauhan, dua anak laki-laki memperhatikan.
Salah satunya berbisik bahwa itu benar-benar Gilsu dari Six Gates High School, dan temannya mengangguk setuju. Malamnya di bawah cahaya lampu jalan, Gilsu dan Jangmi berjalan berdampingan. Jangmi merentangkan tangannya, berkata bahwa sudah lama ia tidak merasa sebebas ini. Ia mengaku hampir merasa sesak karena terlalu sering terkurung di ruang belajar. Gilsu mendengarnya, lalu tersenyum kecil. Ia mengakui bahwa meski menakutkan, ini pertama kalinya ia merasa sangat senang. Jangmi pun mengucapkan terima kasih karena Gilsu menemaninya hari itu, lalu menyarankan agar mereka lebih sering hangout bersama. Wajah Gilsu memerah. Dengan gugup, ia mengumpulkan keberanian, lalu memanggil namanya sekali lagi. Jangmi menoleh heran, lalu terkejut ketika Gilsu meminta apakah mereka bisa bertemu lagi minggu depan. Namun sebelum ia sempat menjawab, cahaya lampu terang dari belakang menyinari mereka. Keduanya menoleh. Suara dingin terdengar mengejek Gilsu karena akhirnya ditemukan. Seorang anak duduk di atas motor, kakinya menjejak tanah. Itu adalah Wang Hupin bersama gengnya menatap Gilsu dengan tatapan penuh ancaman. Dengan nada mengejek, ia bertanya kemana Gilsu pergi seharian karena ESTD sudah mencarinya tanpa henti. Gilsu mengepalkan tangan, menatap tajam. Namun matanya tiba-tiba melebar kaget saat pandangannya jatuh pada motor yang dipakai Wang Hupin. Ia mengenalinya. Wang Hupin mengeluarkan sebuah dompet, melambai-lambaikannya dengan nada main-main. Ia memanggil Gilsu imut dan berkata bahwa dompet ini jatuh di parkiran. Seorang anak bahkan memberikannya padanya. Di dalamnya ada kartu identitas siswa dengan nama Gilsu tertulis jelas. Wang Hupin menatap ID itu sambil terkekeh. Ia berkata bahwa ternyata benar Gilsu dari Six Gates High School. Bibirnya melengkung kesenyum menakutkan, matanya berkilat penuh niat jahat. Lidahnya dijulurkan, bergerak seperti ular seolah ingin mencabik. Dengan suara serak penuh ancaman, ia menyebut Gilsu sangat imut. Begitu imut sampai-sampai ia ingin membunuhnya. Begitu mendengar tuduhan itu, Gilsu berusaha menjelaskan. Ia menyebut bahwa situasinya pasti mudah disalahpahami dan buru-buru menegaskan bahwa ia bukan pelakunya. Namun belum sempat ia merampungkan kalimatnya, Wang Hain sudah lebih dulu menerjang, melompat dengan sorot mata penuh amarah, menantang ingin tahu berapa pukulan yang dibutuhkan untuk menjatuhkannya. Gilsu terperanjat sesaat, tubuhnya kaku karena terkejut. Namun ia sadar, satu kali saja tertangkap, maka habislah sudah. Dengan refleks cepat, ia bergeser ke samping, berhasil menghindari serangan itu. Melihatnya lolos, Wang Hain justru terkekeh, menyebut bahwa kini Gilsu tampak lebih baik dari yang ia kira. Di tengah ketegangan, sebuah suara keras memecah suasana. Jangmi berteriak menyuruh mereka berhenti. Wang Hain menoleh bingung, bertanya mengapa gadis itu berisik sekali. Gilsu segera membalas, memperingatkan Jangmi agar menjauh karena ini berbahaya. Namun Jangmi tak menggubris. Dengan suara lantang ia menyebut bahwa meski ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, ia yakin Gilsu tidak bersalah. Seseorang mencoba menghadang Jangmi dengan tangannya, berkata bahwa kakaknya sedang bertarung, jadi siapa dia berani mengganggu. Jangmi menatapnya tajam, lalu bertanya tegas mengapa ia tidak minggir saja. Lelaki itu malah tertawa mengejek, menanggapi dengan nada meremehkan. Di sisi lain, Wang Hain kembali menyerbu, kali ini berhasil meraih kaki dan pinggang Gilsu. Tatapannya tajam, penuh keyakinan. Ia menegaskan bahwa meskipun Gilsu pandai menghindar, begitu tertangkap, semuanya selesai. Gilsu dengan suara terputus-putus hanya bisa menjawab lirih bahwa cara itu takkan berhasil lagi. Dengan sigap, ia memutar tubuh, mengunci pergerakan Wang Hain, dan memaksa menekannya ke bawah. Wang Hain sempat terkejut, namun kemudian menyeringai, mengakui bahwa rupanya kencan bukan satu-satunya hal yang bisa dilakukan Gilsu. Dengan kuat ia kembali menggenggam, lalu mengangkat Gilsu di atas bahunya. Seketika tubuh Gilsu dibanting keras ke tanah hingga terlempar ke genangan air. Tubuhnya basah kuyup, ia menyesali kelengahannya. Tak berhenti, Wang Hain menindih wajah Gilsu ke dalam air, mencoba menenggelamkannya. Gilsu meronta, tubuhnya gemetar, berusaha melawan sambil terengah. Dengan suara serak ia bertanya apakah Wang Hain merasa dirinya di atas hanya karena dibiarkan memukul beberapa kali. Wang Hain menatap buas menyebut bahwa pemikiran itu timbul karena Gilsu tak mengerti bagaimana ia bisa terpojok hingga posisi ini. Dari sisi lain, Jangmi melangkah maju, wajahnya penuh kemarahan. Ia berteriak, mengaku bahwa suasana hatinya sebenarnya sedang baik hari ini, tapi mereka sudah menghancurkannya. Wang Hain menoleh terkejut oleh keberaniannya. Tanpa ragu, Jangmi melayangkan tendangan keras tepat ke tubuh Wang Hain, membuatnya terpental masuk ke dalam air. Dengan sorot mata tajam, ia menyatakan tidak akan pernah memaafkan orang sepertinya.